di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem koordinat astronomi. Saya Jarwati Aina Putri dengan NPM A1E022014. Sistem koordinat astronomi merupakan sistem referensi yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda langit di bola langit. Sistem ini mirip dengan sistem koordinat di bumi seperti lintang dan juga bujur, tetapi diterapkan untuk objek di luar angkasa. Nah, sistem koordinat astronomi ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem horizontal, sistem koordinat ekuator, dan juga sistem koordinat ekliptika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem horizontal. Sistem koordinat horizontal atau horizon merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit, terutama yang terkait dengan posisi pengamat berada. Atau dengan kata lain, sistem ini digunakan pada pengamat di permukaan bumi. Nah, bagi seorang pengamat, permukaan bumi itu terlihat seperti bidang datar dan langit itu seperti setengah lingkaran besar, dimanapun pengamat berada dan tidak dapat melihat setengah lingkaran di bawahnya. Dan penggambaran ini disebut dengan local sphere of the observer atau bola langit pengamat, yang menempatkan titik di atas pengamat disebut zenith dan titik di bawah kaki pengamat disebut nadir. Nah, bisa dilihat di sini untuk titik di atas kepala pengamat itu disebut titik zenith dan titik yang di bawah kaki pengamat itu disebut titik nadir atau titik terendah dari sistem koordinat horizon. Selanjutnya, sistem koordinat horizon ini dibagi 3. Yang pertama ada sistem koordinat horizon kodrat atau alam. Apabila kita berdiri di sebuah tanah yang luas dan datar atau di tengah samudra atau laut, kita dapat melihat seolah-olah kubah langit itu bertemu dengan permukaan bumi. Nah, itu disebut dengan horizon kodrat atau horizon alam. Lalu yang kedua itu ada horizon astronomi, di mana sistem koordinat horizon astronomi ini itu untuk menentukan letak benda-benda langit. Maka jika kita menggunakan bidang datar yang tidak berubah-ubah dan tidak bergantung pada si pengamat. Nah, sistem horizon astronomi ini adalah tempat bidang yang datar yang dibuat dari mata si pengamat sampai menyentuh lengkung langit. Yang ketiga itu ada sistem horizon sejati, di mana sistem horizon sejati ini adalah bidang datar yang ditarik memotong melalui titik pusat bumi dan memotong garis vertikal tegak lurus atas 90 derajat. Itulah tadi mengenai sistem horizon yang terbagi menjadi 3 jenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekuator. Sistem ekuator tersebut ya, itu tata koordinatnya merupakan sistem yang paling sering digunakan oleh bidang astronomi, di mana sistem ini bisa menentukan letak-letak dari bintang, letak nebula, galaksi dan lainnya ya. Dan umumnya untuk tata letak ekuator tersebut ini memiliki lintasan bintang di langit yang sudah ditentukan, yang tepatnya pada faktor lintang geografis pengamat dengan besar sudut pi ya jika diperhitungkan, dan karena itu maka lintasan edar dari bintang di langit seperti lintasan di ekuator bumi dapat dikoreksi oleh pengamat dengan mudah. Nah, kalau kita lihat ada di gambar itu ada kutub utara, ada kutub selatan, ya. Terus jika objek pengamat yang ada di gambar itu yang lingkaran berwarna kuning, bisa kita sebut adalah suatu bintang, maka posisi seperti deklinasi ataupun sumbu-sumbu ekuator langit itu gambarnya adalah seperti yang terlihat di layar untuk gambar dari tata koordinat ekuator. Koordinat dalam tata koordinat ekuator ya. Yang pertama itu ada bujur suatu bintang ya. Itu dinyatakan dalam satu sudut jam atau horse angle
sudut jam ini menunjukkan letak dari suatu bintang. Nah, dari titik kulminasinya itu dapat diukur dengan satuan jam itu 1 hari 15 derajat ya untuk satuan jam, dan untuk sudut jam yang diukur dari titik kulminasi itu di atas bintang A ke arah barat dan bernilai positif, yang berarti bintang telah melewati kulminasi dari sekian jamnya, dan jika ke arah timur maka bernilai negatif. Nah, lalu yang kedua itu ada ordinat dari lintang suatu bintang yang dinyatakan dengan deklinasi. Seperti tadi yang ada di gambar ya, itu diukur dari proyeksi bintang di ekuator yang bergerak ke arah kutub bumi, dengan tinggi bintang diukur dari tegak lurus ya terhadap arah yang menuju dari KLU ke KLS. Selanjutnya itu ada sistem elliptika. Elliptika itu adalah jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Nah, disebut koordinat elliptika karena lintasan edar tahunan bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Pada titik koordinat elliptika, lingkaran elliptika turut diperhitungkan dan merupakan lintangan 0 derajat. Elliptika, seperti halnya yang kita tahu, merupakan bidang edar bumi mengelilingi matahari. KEU itu adalah kutub elliptika utara, titik di bola langit yang tegak lurus bidang elliptika ke arah utara. KAS itu adalah kutub elliptika selatan, titik di bola langit yang tegak lurus bidang elliptika ke arah selatan. Jalur semu yang dilalui matahari di bola langit merupakan proyeksi orbit bumi di sekitar matahari. Ini menjadi garis khatulistiwa bagi sistem koordinat elliptika. Y titik Aries, titik persilangan antara ekuator langit dan elliptika, digunakan sebagai titik nol untuk mengukur bujur elliptika. Lambda bujur elliptika adalah sudut antara titik Aries Y dan proyeksi benda langit di sepasang elliptika, diukur ke arah timur dari 0 derajat hingga 360 derajat, ditandai dengan garis merah pada gambar. Beta lintang elliptika adalah sudut antara benda langit dan bidang elliptika, diukur tegak lurus terhadap elliptika dari lebih 90 derajat hingga kurang dari 90 derajat, ditandai dengan garis biru pada gambar. Baik, selanjutnya tentang ekliptika. Yang pertama itu, ekliptika itu merupakan suatu lingkaran besar pada bola langit yang berpotongan dengan lingkaran ekuator langit. Lalu lingkaran ekliptika itu membuat sudut kemiringan 23% terhadap lingkaran. Lalu juga ada titik perpotongan ekliptika dengan ekuator langit setiap tanggal 21 Maret dengan vernal equinox atau Aries Y dan autumnal equinox atau titik musim semi atau TMS. Lalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika adalah kutub ekliptika utara dan kutub ekliptika selatan. Lalu di sisi titik Y-nya itu selalu bergerak pada bidang ekuator searah dengan peredaran semu harian akibat pergerakan bidang ekliptika terhadap ekuator. Lalu ada titik perpotongan juga antara ekliptika dengan ekuator langit setiap tanggal 3 September yang disebut dengan